rangkaian babak penyisihan grup Piala Dunia antar klub 2025 udah selesai digelar dan Real Madrid menutup laga terakhir babak penyisihan grup dengan sangat manis. Lawan Salzburg, Real Madrid menang 3-0. Yang jadi berita gembiranya ini Real Madrid makin cakep aja nih para pemainnya, menerapkan taktik strategi dari pelatih barunya Xabi Alonso. Ini aliran bolanya lancar, pergerakan pemainnya tanpa dan dengan bola juga sangat-sangat sangat cair banget. Dan juga perpindahan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, tengah ke kiri, dan dari belakang ke depan, tengah ke depan. Ini benar-benar merepotkan Salzburg sepanjang pertandingan. Lihat aja tuh, gol-gol dari Real Madrid yang dicetak sama Vinicius Junior, sama Valverde, dan terakhir sama Garcia, striker muda dari Real Madrid yang unjuk gigi di Piala Dunia antar klub saat ini. Dari 3 pertandingan, Garcia bikin 2 gol dan 1 assist. Ini luar biasa banget nih. Ini Garcia tangan Xabi Alonso. Kayaknya musim ini nih bakal mengerikan nih, bakal produktif. Mbappe aja belum main ya kan. Mbappe masih belum pulih banget 100% dari penyakit gastritis. Itu nama sakitnya susah banget tuh. Di abdomennya tuh ya kan. Dan kalau kita lihat lagi ya Real Madrid di pertandingan tadi, selain oke dalam hal menyerang nih juga permainan kaki-kakinya belap dari bawahnya, dari Courtois ke back ke tengah ke depan, ini benar-benar biarpun belum 100% tapi menurutnya udah menuju 80% nih. Gaya permainan yang dengan Xabi Alonso bisa diterapin sama permainan Real Madrid di atas lapangan. Kan kita tahu dong Real Madrid di skuadnya musim ini nih ada beberapa pemain baru kayak Trent Alexander-Arnold salah satu contohnya kan, biarpun baru bergabung di Real Madrid, baru main 3 pertandingan resminya, tapi Arnold udah nunjukin kelasnya nih. Ya dia nggak canggung main di klub sekelas Real Madrid, biarpun kata Gareth Bale di Real Madrid itu tekanannya luar biasa banget, beda sama klub-klub lain. Tapi ya bagi gue sih Arnold ini biarpun dia dikritik lemah dalam hal transisi dari menyerang ke bertahan, tapi ya Real Madrid butuh tenaga Trent Alexander-Arnold untuk di musim ini ya, karena Real Madrid emang butuh agresivitas yang sangat-sangat luar biasa banget nih. Emang lini pertahanan masih jadi PR karena ya ada pemain baru juga kayak Dan Huijsen ya kan, 3 match main tampil oke, bahkan lebih oke dari pemain bertahan lainnya tuh yang seumuran sama yang nggak terlalu jauh beda umurnya ya kan, yaitu Raul Asensio ya kan, yang di 2 pertandingan awal mainnya nggak buruk, tapi tuh dia decisionnya nih kerap nggak tepat. Di pertandingan pertama bikin penalti, pertandingan kedua baru 7 menit dapat kartu merah. Tadi ya lagi-lagi Tchouaméni jadiin back main bertahan dadakan ya kan, bersama Rudiger dan bersama Dan Huijsen, dan terbukti ketika perpaduan main senior sama muda Real Madrid ini dia taruh di atas lapangan, ini lini pertahanan Real Madrid jauh lebih membaik dibandingin match-match sebelumnya. Dan menariknya lagi ini peran Valverde di tangan Xabi Alonso kayaknya sih bakalan tampil lebih tajam nih, prediksi gue ya, karena ya Valverde di tangan Alonso ini main lebih agak AFF ya, attacking midfielder, dan pergerakannya di box to box di lini pertahanan lawan ini benar-benar sangat-sangat berbahaya, dan dia sangat pinter nyari posisi, tambah lagi dia punya akurasi shootnya ini luar biasa banget. Akurasi shootnya benar-benar sangat-sangat presisi, sering membahayakan gawang lawan. Biarpun di pertandingan tadi Salzburg bisa mengimbangi permainan Real Madrid, dari segi penguasaan bola nggak beda jauh, dari segi total shoot juga nggak beda jauh, tapi Real Madrid segi mengkreasikan peluang nih Real Madrid lebih unggul ya, karena emang kualitas pemainnya juga beda ya kan. Ya kita nantikan nih, menarik nih Real Madrid 16 besar bakal ketemu sama Juventus, yang mana Juventus di pertandingan terakhir ini dicukur abis sama Manchester City, kalah guys 5-2. Aduh, Juventus padahal di 2 laga awal tampil cukup menjanjikan loh kan. Emang sih di pertandingan tadi lawan Manchester City ini Juventus melakukan rotasi beberapa pemain nih di starting line up-nya. Dusan Vlahovic, Koop Meiners ini main sebagai starting line up di barisan penyerang di lini gedor Juventus, sementara Kenan Yildiz, terus juga siapa lagi tuh pemain penyerang dari Prancis, gue lupa nama itu. Kalau Muani ini juga duduk di bangku cadangan, bahkan Muani kalau nggak salah nggak main di pertandingan tadi tuh ya kan. Kelihatan emang agak sedikit berbeda nih ketika Kenan Yildiz nggak main starting line up nih. Daya gedor Juventus agak kendor dan agak menurun. Dia sih di satu sisi karena lawannya Manchester City guys. Lihat aja ball possession jauh banget, jomplang banget. Manchester City di atas 70%, sementara Juventus ball possession-nya di bawah 30%. Peluang gue, aduh, peluangnya juga
bisa bilang ya jomplang banget nih dari segi peluang total shoot maupun on target, ini jomplang banget antara Juventus sama Manchester City. Ini mesti menjadi perhatian khusus bagi pelatih Juventus nih, Igor Tudor ya kan. Gue sebagai Juventini ya harus apa ya, harus berharap lebih nih sama performa Juventus. Kan Piala Dunia Antar Klub ini ya belum jadi ajang apa ya, major ya kan bagi Juventus untuk target musim ini kan. Ya semoga nanti di 16 besar ketemunya Real Madrid guys, nggak kaleng-kaleng. Ini Juventus segera memperbaiki performanya. Kelihatan tadi lawan Manchester City, di 3 gol awal Manchester City itu mirip-mirip prosesi ataupun proses golnya tuh. Offside track Juventus nggak berjalan dengan efektif. Karena apa ya? Karena Manchester City ini lihai banget bermainnya, punya kecepatan dan positioningnya di lini pertahanan lawan ini sangat oke banget. Itu tuh gol-gol dari siapa tadi tuh, dari Doku contohnya kan, gol juga dari Erling Haaland, terus gol bunuh diri Kalulu. Ini pergerakannya mirip-mirip banget nih. Umpan dari posisi tengah, umpan ke half space sisi kanan maupun kiri pertahanan Juventus. Ini Manchester City muncul dari lini kedua, dia sprint, offside trap nggak berhasil, dapat bola, gocek dikit, gol. Itu gol pertama dari Doku ya kan. Gol kedua, gol bunuh diri dari Kalulu juga gitu tuh kan, dari tengah umpan terobosan ke sisi half space sisi kiri pertahanan Juventus, terus dia dapat Manchester City sprint, umpan tarik ke tengah, ternyata Kalulu salah antisipasi dan bola malah masuk ke gawang sendiri. Gol Haaland pun juga gitu ya kan, mirip-mirip prosesi golnya, dan Haaland tinggal sentuh bolanya, udah nyelonong sendiri tuh bola ke gawang di Gregorio ya kan. Sebenarnya di Gregorio tadi tampil nggak buruk-buruk amat, bagus, bakal melakukan save-save penting dengan tangan dan kakinya ya kan. Tapi itu dia, ketika Juventus melawan tim-tim yang main dengan pressing tinggi, yang ball posisinya bagus, dan pergerakan pemainnya dengan bola ataupun tanpa bola sangat-sangat luar biasa banget, ini Juventus keteteran, kelihatan banget tadi ya. Ini mesti diperbaiki sama Igor Tudor nih untuk mengarungi musim depan, karena musim depan bakal berat tantangannya. Napoli menambah kekuatannya dengan datangnya Kevin De Bruyne, terus juga Inter Milan juga berbenah, biarpun Simone Inzaghi udah nggak datang, tapi Cifu dan Yuki juga di Piala Dunia Antar Klub dia berpotensi bisa membawa Inter Milan tetap bersaing di papan atas nanti. AC Milan pun berbenah dengan katanya Luka Modric bakal bergabung musim ini nih ya kan. Ya ini menarik nih, Juventus benar-benar harus cepat Igor Tudori untuk meramu strategi yang pas kayak gimana nih Juventus untuk musim depan. Karena ya lini tengah Juventus tuh menurut gue yang nggak terlalu dalam-dalam banget. Lini serang pun ini Dusan Vlahovic sih kalau nggak pindah ke Juventus mudah-mudahan musim ini konsisten performanya, nggak turun naik nih kan. Kan udah ada saingannya nih kalau Muani kan. Semoga sih dengan datang ke Muani ini Vlahovic kalau nggak pindah dari Juventus musim ini nunjukin lagi ketajamannya kayak di Fiorentina dan membuat Juventus meraih Scudetto lagi nih yang udah lama berapa tahun terakhir hilang dari genggaman Juventus. Nah menarik kita nantikan nih babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025 bakal mulai besok kalau nggak salah ya. Apakah tim-tim elit Eropa bakal bisa lolos sebenarnya nanti babak berikutnya sampai babak final, atau tim dari Amerika Serikat Inter Miami yang di sana ada Lionel Messi-nya, atau bahkan tim dari Brazil yang 4 tim kalau nggak salah itu lolos ke babak 16 besar. Menarik kita nantikan. Ketemu lagi bersama Gerwan Chan di konten Pundit Aman berikutnya. Saatnya gua pamit. Salam olah bola.